Teman-teman sudah ngopi belum? Kalau sudah, kira-kira hari ini berapa cangkir? Ya, kalau ngomongin seputar kopi ya, aku sendiri suka banget sama kopi. Bahkan bangun tidur itu harus ada kopi ya. Tapi karena aku punya masalah lambung pada akhirnya yang semula punya kebiasaan minum kopi setelah bangun tidur, akhirnya aku harus beralih minum air putih terlebih dahulu untuk menghindari diriku terkena masalah lambung. Karena kalau udah pernah merasakan yang namanya asam lambung akut itu sudah sangat beresiko ya. Sakit. Kalau udah yang pernah ngalamin pasti udah paham lah seperti apa rasa sakitnya. Nah, kopi ya, kita tahulah mengandung kafein. Tentu selama ini mendapatkan citra yang sebenarnya nggak terlalu baik sih, baik di dunia kesehatan ataupun kebugaran ya. Karena jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mengacaukan mood kita, memicu kecemasan, kemudian membuat kita insomnia, dan dalam jangka yang panjang bisa menjadi penyebab detak jantung tidak teratur. Namun tidak selamanya kopi buruk bagi kesehatan kita. Dan disebutkan ternyata secangkir kopi dapat meningkatkan daya memori kita, membantu mengingat berbagai hal untuk jangka panjang. Cocoklah ya untuk yang punya kenangan masa lalu yang indah gitu kan. Nggak mungkin lah akan dilupakan. Nah, ternyata teman, sebuah riset menemukan kopi dapat memperbaiki untaian DNA yang rusak, yakni asam deoksiribonukleat yang dapat membantu kita menghafal dengan mudah. Li Husei, Profesor Ilmu Saraf Pickower dan Direktur Institut Pickower untuk pembelajaran dan ini ya, memori di MIT menjelaskan tentang otak dan DNA. Menurut C, setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru ya, sel-sel otak kita memecah DNA mereka, kemudian menciptakan kerusakan yang harus segera diperbaiki oleh neuron. Dan ternyata kopi bermanfaat untuk memperbaiki. Namun, kalau berbicara tentang masalah ingatan ya, kita tahu bahwa seiring bertambahnya usia, kecepatan perbaikan ingatan kita akan semakin melambat, menyebabkan hilangnya memori dan kerusakan kognitif lainnya seperti demensia. Seiring bertambahnya umur, efisiensi sistem perbaikan DNA di dalam tubuh kita itu terganggu, yang mengarah pada akumulasi kerusakan. Dan ini menjadi lebih buruk ya jika kita termasuk orang-orang yang menderita segala jenis kondisi genetik. Dan bukan hanya itu saja sih, penemuan terbaru juga mengungkapkan bahwa konsumsi kopi secara teratur dapat memperbaiki masalah ingatan kita, terutama untuk kita yang sudah berusia lanjut, dengan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada otak ini lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Lalu, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada Maret 2016 di jurnal Molecular Nutrition and Food Research, para ilmuwan menemukan fakta serupa. Dan ini merupakan penelitian yang berbeda ya dari sebelumnya. Disebutkan bahwa meminum kopi itu dapat membantu mengurangi proses kerusakan DNA dan dapat memperbaiki kerusakan dalam waktu 2 jam. Nah, untuk penelitian tersebut, tim dari University of Kaiserslautern di Jerman memberikan 200 ml kopi kepada 13 pria sehat dan sebanyak 4 kali selama 8 jam. Nah, setelah itu mereka mengambil sampel darah dari semua peserta untuk menilai integritas DNA mereka. Hasilnya menunjukkan kerusakan DNA berkurang dalam 2 jam ya setelah mereka mengkonsumsi secangkir kopi. Dan dalam 8 jam tingkatnya itu turun 30% dari tingkat sebelum percobaan. Nah, jika kita rutin minum kopi, pastikan jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kita bisa meneguk dengan cangkir kopi berukuran 120 hingga 150 ml. Dan untuk yang mengalami masalah lambung,
Ini juga tidak disarankan untuk minum lebih dari 2 cangkir kopi dalam sehari. Terlebih lagi kalau dalam kondisi panas. Lebih baik dikonsumsi dalam kondisi dingin. Jadi untuk teman-teman yang mungkin selama ini mengalami gejala sering lupa ingatan ya, salah satu hal yang bisa memperbaiki adalah konsumsi kopi secara teratur dan tidak berlebihan. 2 hingga 3 cangkir cukup. Gimana? Bisa menikmati kopi? Bisa? Oh, oke.